kami dari kelompok 6 akan menampilkan video kesetaraan gender. Saya Viola Sora dengan NIM 2307518. Saya Zulfi Amanda dengan NIM 230751125. Saya Alicia Maharani dengan NIM 230705051. Saya Aisyah Zahra dengan NIM 230751141. Saya Asyifa Talsabila dengan NIM 230705013. Selamat menyaksikan, happy watching. Hai, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu kesetaraan gender? Kalau kalian nggak tahu, biar aku kasih tahu ya. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama. Contohnya yaitu di dalam lingkungan keluarga, yang mana lelaki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama dan merata dalam mengurus pekerjaan rumah tangga yang tidak hanya membebankan perempuan saja, tetapi laki-laki juga bisa membantu dan pembagiannya juga bisa merata. Sebagai contoh kasusnya, kalian bisa melihat video berikutnya. Macam kerah gitu kan, lengan atau saku gitu kan. Iya. Pak, itu HP-nya. Oh iya. Halo, Dek, bantuin abang dong. Tolong cuciin baju abang. Soalnya abang mau pakai besok buat acara. Nggak bisa bang, Ade lagi di luar, Ade lagi bikin tugas kelompok. Pulang aja bentar, cuciin baju abang. Terus baru lanjut buat tugas kelompoknya. Kenapa harus Ade bang? Kan lagian Ade sekarang lagi bikin tugas kelompok loh di luar. Kamu kan cewek, masa abang yang mencuci? Itu kan tugasnya cewek. Abang lagi di rumah loh. Lagian Ade di luar juga nggak main-main. Dasar pemalas, percuma punya adik cewek. Kenapa pak? Itu abang aku, bete kali aku nengoknya. Soalnya dia nyuruh aku nyuciin baju dia, padahal dia lagi di rumah. Kenapa harus kita yang ngerjain? Padahal dia bisa ngerjainnya sendiri. Kenapa semua pekerjaan di rumah itu harus kita sebagai cewek yang ngerjain? Padahal dia juga bisa, dia juga punya tangan, punya kaki, bisa ngerjainnya semua. Kenapa harus cewek? Kenapa harus dibedain antara cewek sama cowok gitu? Kesel kali aku. Ya nggak sih, abangku juga kayak gitu di rumah. Kalau kita nggak ngerjain apa yang dia perintahkan, nanti dia marah kan. Kamu gimana? Ya aku juga, soalnya aku kan nyapu di rumah tuh kan, udah bersih semua, piring udah dicuci. Terus dia bawa temen-temennya, terus nanti nggak diberesin sama mereka, disuruhnya aku. Kamu Rah? Iya aku juga gitu, sama kayak kalian berdua. Iya kan? Kenapa harus kita sebagai cewek nih, apalagi kita sebagai adik cewek, selalu digituin, selalu dibanding-bandingin antara cewek sama cowok. Padahal dia juga bisa ngerjainnya, gak ngehargain kita sebagai, mestinya kita tuh diperlakuin dengan baik kan, gak dibanding-bandingin gitu. Ya kan nggak enak kalau kayak gitu terus, apalagi kita cewek kan semuanya punya kesibukan masing-masing. Kan abang kita bisa kan ngerjainnya walaupun kita nggak ada. Harusnya mereka tuh ngehargain kita gitu. Iya kan? Pokoknya kesel kali, apalagi orang tua kita tuh kayak ngedukung perlakuan abang kayak gitu. Kayak dibelain nggak sih? Iya. Males banget. Maaf ya guys, aku lama. Ya nggak apa-apa, emang dari mana? Tadi aku di rumah disuruh dulu sama abangku beres-beres rumah. Apalagi aku disuruh juga beresin kamarnya dia. Capek banget. Maaf ya guys ya, aku lama datangnya. Ya nggak apa-apa. Kalian baru ngapain? Kita bahas ini kok. Apa? Abang-abang kita juga kayak gitu di rumah. Kenapa abang kalian? Masa Cipa lagi kerja kelompok nih, Cipa di sini, Iya, masa baru disuruh pulang terus disuruh cuciin baju. Tuh kan, kenapa sih harus kita cewek yang harus ngerjain itu semua? Kayak emang cowok nggak boleh ngelakuin itu juga? Kenapa harus kita aja cewek yang ngelakuin itu? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Nggak apa ya, nggak adil gitu kan, masa apa-apa kita. Kan kita juga punya kesibukan juga. Iya kan? Yaudahlah, kita lupain aja, kita lanjut aja sama tugasnya. Iya. Ini udah sampai sini. Nah, itulah tadi contoh dari kesetaraan gender yang terjadi di lingkungan keluarga. Seperti yang kita lihat,
antara kakak dan adik yang selalu mempermasalahkan urusan mengenai pengerjaan rumah. Padahal kakak tersebut bisa melakukan apa yang dia suruh ke adiknya. Dari video tersebut dapat kita simpulkan dampak negatif dari seorang kakak yang selalu menyuruh adik perempuannya untuk melakukan hal tersebut. Si adik akan mendapat tekanan mental dari kakak karena si kakak tidak dapat menghargai kebebasan dari si adik, sehingga teman-teman kita harus selalu menghargai kesetaraan gender agar orang-orang di sekitar kita dapat hidup dengan nyaman. Jadi kita lolos nggak sih? Kita baru malam ya. Kalian udah bisa buka ini belum? Belum. Belum buka aja loh. Iya. Coba buka. Wih, udah 10 detik lagi. Yuk, Kak. Aku berharap banget loh aku lulus. Gimana ya? Aku kalau nggak lulus aku takut. Sama. Soalnya kita lulus ya. Yuk lah. Yuk kita cek yuk. Yuk. Yuk, 1, 2, 3. Wah, aku lulus. Aku juga lulus. Aku mesti ya kasih tahu lah ke orang tua aku lulus. Yuk lah. Yuk, pulang yuk. Yang itu, yang enggak. Ya. Kasih ya, Po. Ya. Ma, aku lulus TWK, Ma. Hah? Kamu lulus? Iya. Ngapain kamu kuliah? Kamu mau iniin masa depan aku? Selamat ya. Kasih tante. Kan kamu ujung-ujungnya mau ini juga, di dapur juga, jadi ibu rumah tangga juga nggak? Tinggi-tinggi sekolahnya. Gak boleh gitu loh, Bu. Sebenarnya bagus kalau anaknya kuliah, karena nggak semuanya bakal akhirnya jadi ibu rumah tangga. Contohnya sekarang, pilot aja udah ada yang perempuan loh, Bu. Malahan bagus loh kalau anaknya kuliah, jadi pertumbuhan kembangnya juga bagus. Nggak seperti yang dipikirin bakal jadi ibu rumah tangga terus, Bu. Harusnya ibu bangga anaknya bisa lulus kuliah. Nggak ada yang namanya kuliah ya. Nggak boleh kuliah. Mama nggak setuju ya. Mending kamu bantuin mama jagain warung. Toh, uangnya juga bisa buat nambah-nambah biaya hidup, ya kan? Kamu juga dari SMK, ngapain kamu kuliah lagi kalau sama jurusannya sama? Kan bisa lebih dikembangkan, Ma. Nggak ada ya. Mending kamu bantuin mama. Mama nggak ngerti kesetaraan gender. Ya Bu, mestinya ibu dukung anaknya buat tumbuh kembang dia juga bisa ningkatin penghasilan nantinya Bu, karena nggak semuanya orang yang habis kuliah ini gagal. Dia pasti nantinya bakal punya impian yang dia inginkan. Mestinya Bu sebagai orang tua harus mendukung apa keinginan anaknya. Bu juga punya cita-cita loh. Nggak bisa. Toh kamu ujung-ujungnya juga nanti jadi ibu rumah tangga, jadi di dapur juga. Kan nggak selalu perempuan bakalan kayak gitu terus. Nggak ada ya cerita-cerita kuliah ya. Udah deh, terserah mama aja. Nah, itulah tadi yang merupakan contoh dari kesetaraan gender di lingkungan keluarga. Di mana adanya kesenjangan antara keinginan dan pemikiran orang tua yang tidak paham akan pentingnya dunia perkuliahan bagi pertumbuhan seseorang. Nah, dapat kita lihat dampak negatif dari kejadian tersebut, di mana mental seorang anak dapat terganggu akibat tekanan dari orang tua yang menganggap dan tidak mengizinkan anaknya untuk berkuliah, yang menganggap bahwa perkuliahan itu tidaklah berguna, karena pada akhirnya seorang anak perempuan itu bakal berakhir jadi ibu rumah tangga. Hal itu yang dapat kita ubah dari